Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan akhirnya berhasil menyempurnakan token pemilik 10 sisi. Yang mana menurut Anne itu epic. Karena ketika itu Fang Yuan sepertinya kembali mengingat bahwa dia memiliki dua buah Gu Immortal yang tersebar di dataran utara. Dan dia tahu bahwa Gu itu pasti akan dikumpulkan oleh gedung 88 Yang. Jadi selama Fang Yuan menggunakan gerakan penghancur abu-abu, maka dia bisa langsung menyelesaikan satu lantai. Keuntungannya sangat banyak di situ. Ketika dia menyelesaikan satu lantai, maka kemudian dia juga akan mendapatkan tambahan satu sisi pada token pemiliknya. Karena itu, singkat cerita Fang Yuan bisa mendapatkan token pemilik 10 sisi dan lalu dia masuk ke ruang harta karun. Setelah itu, Fang Yuan juga menerobos masuk ke wilayah terpencil untuk mendapatkan warisan sesungguhnya dari The Great Sun. Nah, itu menarik. Kalau misalnya kemarin belum sempat dengar, maka silahkan balik lagi ke part sebelumnya. Kita lanjutkan ceritanya di part 124. Setelah memasuki wilayah terpencil ini, Fang Yuan sudah bertemu dengan 3 buah warisan biasa yang ditinggalkan oleh The Great Sun. Meskipun warisan biasa, tapi warisan ini sangatlah kuat, sehingga tentu saja itu banyak menggoda orang untuk mendapatkannya. Nah, pada warisan ketiga yang Fang Yuan temukan, dia menemukan sesuatu yang berharga, karena itu berhubungan dengan metode untuk memperpanjang umur, yang mana targetnya adalah Master Gu dari ranah immortal. Seseorang yang menciptakan warisan ini tidak lain adalah leluhur The Great Sun sendiri. Jadi bisa dibayangkan betapa berharganya warisan ini. Dahulu kala The Great Sun mendapatkan sebuah inspirasi dan melahirkan ide yang cemerlang. Inti dari penemuannya itu adalah sebuah Gu Immortal kepemilikan peringkat 6 serta 3000 Gu Womfana peringkat 5 dari berbagai jalur. Tidak kusangka ternyata asal Gu Immortal kepemilikan ini berasal dari sini, pikir Fang Yuan dengan jantung berdebar-debar. Di kehidupan sebelumnya, saat terjadi pertarungan antara kelima wilayah, Gu Immortal kepemilikan sangat terkenal, serta banyak Master Gu Immortal yang berhasil memperpanjang umur mereka dan akhirnya berhasil mengubah situasi di medan perang. Meskipun Gu Immortal kepemilikan hanya berada di peringkat 6, tapi itu adalah Gu penting yang mengubah struktur dunia. Dalam sekejap, Fang Yuan tiba-tiba mendapatkan sebuah dorongan, dan dia pun berpikir, ini adalah asal dari Gu Immortal kepemilikan. Jika aku mengambilnya dan memahami asal-usulnya, maka saat pertarungan 5 wilayah di masa depan, aku bisa menjual Gu Immortal kepemilikan ini dan mendapatkan keuntungan yang besar. Terlebih, dari ingatan di kehidupanku sebelumnya, aku tahu siapa saja yang paling membutuhkan Gu Immortal kepemilikan ini. Setelah berpikir demikian, Fang Yuan mengetahui fakta jika warisan ini telah kosong. Tapi setelah memikirkan itu, Fang Yuan kemudian menyadari bahwa rupanya warisan ini telah kosong. Artinya warisan ini sudah diambil orang. Jujur agak kecewa, tapi Fang Yuan kemudian mendapatkan penemuan yang lain. Di dalam warisan ini terdapat paragraf yang berbunyi, menggunakan jiwa untuk mengambil alih tubuh, itu hanyalah perjuangan di ambang kematian. Dan kematian tetap tidak bisa dihindari. Untuk memperpanjang hidup seseorang, Gu umur adalah pilihan yang terbaik. Jalan Master Gu Immortal dipenuhi dengan bencana dan kesengsaraan. Sulit bagi tubuh untuk melawannya, dan sulit bagi jiwa untuk hidup sendiri. Mempertahankan umur panjang itu sama artinya dengan menentang surga. Sulit, sangat sulit. Kata-kata itu sendiri ditulis oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Kalimat yang ditulisnya ini secara langsung mengkritik metode yang dibuat oleh The Great Sun. Sedikit gambaran, Yang Mulia Iblis Spektral dan The Great Sun itu memiliki status yang sama.
Keduanya adalah Master Gu Immortal peringkat 9. Namun The Great Sun itu ada pada zaman kuno abad pertengahan, sedangkan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral baru muncul setelah The Great Sun. Menyadari itu, Fang Yuan kemudian bertanya-tanya, apakah mungkin Gu Immortal kepemilikan ini diambil oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral? Namun, kemungkinannya itu sangatlah kecil. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral adalah pencipta dari jalur jiwa yang hebat. Bahkan kemampuannya dalam hal jiwa itu jauh melampaui The Great Sun. Lalu, dari kalimat yang ditinggalkannya, dia sama sekali tidak tertarik dengan warisan ini. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan hanya bisa meraih kultivasi peringkat 6, sehingga dia tidak begitu mendalami tentang Master Gu peringkat 9. Fang Yuan hanya merasakan aspirasi yang kuat di dalam hatinya. Namun sekarang, Fang Yuan melihat sisi lain dari seorang Master Gu peringkat 9. Ternyata, mereka juga masih merasakan kelelahan, kelemahan, dan ketidakberdayaan. Hal itu membuat semangat juang Fang Yuan kini semakin meningkat. Tapi, karena warisan ketiga ini kosong, akhirnya Fang Yuan meninggalkannya dan mencari warisan yang lain. Setelah mencari beberapa saat, Fang Yuan menemukan dua warisan yang lain. Kedua warisan itu melibatkan jalur kebijaksanaan yang masing-masing memiliki dua Gu Immortal peringkat 6, yaitu Gu Emosi Palsu dan Gu Immortal Kasih Sayang. Namun sayangnya kedua warisan ini bukanlah hal yang diinginkan oleh Fang Yuan. Jadi dia kembali melepaskan warisan itu. Fang Yuan kemudian bertanya pada Mo Yao, "Aneh, bukankah kau bilang jika di sini tidak hanya menyimpan warisan biasa, tapi juga ada warisan yang tak tertandingi? Tapi setelah sekian lama, mengapa aku hanya menemukan warisan biasa?" Mo Yao menjawab, "Memangnya sudah berapa lama kau menjelajahi tempat ini? Kau sungguh tidak sabaran. Bahkan dulu aku menghabiskan waktu 3 bulan untuk mencarinya. Meskipun gelap dan tampak kecil, tapi sebenarnya tempat ini sangatlah besar. Ditambah lagi, posisi warisan selalu berpindah, dan warisan yang tak tertandingi hanya ada beberapa jumlahnya. Karena itu wajar jika kau belum menemukannya," jawab Mo Yao. Fang Yuan bertanya lagi, "Lalu sebenarnya warisan apa yang kau dapatkan saat datang kemari? Cepat ceritakan padaku." Mo Yao menjawab dengan sinis, "Aku sudah melihat banyak warisan, tapi warisan di sini terbang dengan pola yang tidak tentu. Jadi tidak ada gunanya aku memberitahumu. Sekarang kau hanya bisa mengandalkan keberuntunganmu sendiri. Namun berhati-hatilah dengan waktu. Semakin banyak warisan yang kau sentuh, atau semakin lama kau berada di sini, warisan yang lain akan terbang semakin cepat, dan kau akan menghadapi situasi yang lebih berbahaya. Bahkan ketika itu, saat aku adalah seorang Master Gu Immortal, aku hanya bisa bertahan di sini selama 3 bulan. Dan aku keluar dengan kondisi yang mengenaskan serta hampir mati." Mo Yao mengatakan itu dengan suara yang sedikit bergetar karena dia mengenang kisah di masa lalu. "Apa? Bahkan kau saja hampir mati di sini?" kata Fang Yuan. Mo Yao kemudian berkata lagi, "Nak, kau hanyalah Master Gu Fana. Menurut perkiraanku kau hanya bisa memeriksa 8 warisan, dan kau hanya bisa bertahan di sini paling lama 2 bulan. Saat ini kau sudah melihat 5 warisan, jadi kedepannya kau harus lebih berhati-hati." Mo Yao sekali lagi mengingatkan Fang Yuan. "Memangnya apa yang bisa mengancam nyawa seorang Master Gu Immortal sepertimu?" tanya Fang Yuan lagi memastikan. Akan tetapi, Mo Yao kemudian tersenyum dan berkata, "Nak, jika kau ditakdirkan untuk itu, maka kau akan tahu dan mengalaminya secara langsung. Apapun yang terjadi padaku di masa lalu, itu tidak ada hubungannya denganmu sekarang." Setelah berkata demikian, Mo Yao kembali menyembunyikan dirinya di dalam benak Fang Yuan. Sementara itu, kini ekspresi Fang Yuan terlihat muram. Meskipun Fang Yuan tidak mengetahui ceritanya dengan jelas,
Tapi jika saat itu Mo Yao saja hampir kehilangan nyawa, pasti rintangan yang dihadapinya sangatlah sulit. Karena Mo Yao sebelumnya juga sudah mengingatkan Fang Yuan. Jadi untuk kedepannya, Fang Yuan memang harus lebih berhati-hati dan menyelidikinya secara perlahan. 3 hari berlalu. Fang Yuan sudah mendekati warisan ke-6 yang ia temukan. Sama seperti metode sebelumnya, Fang Yuan menggunakan Gu Wasiat khusus dan Gu Jiwa Besar untuk mendapatkan informasi di dalam warisan itu. Warisan ke-6 ini mirip seperti warisan ketiga, karena masih berhubungan dengan metode untuk memperpanjang umur. Akan tetapi, warisan ini melibatkan jalur baru yang diciptakan oleh The Great Sun, yang berdasarkan penelitian dari Renzu. Dia menyebut metode kali ini dengan jalur Yin Yang. Nah, jalur Yin Yang ini tuh cukup khusus, yang mana nanti ini akan muncul lagi di beberapa part ke depan. Nah, untuk menggunakan metode ini, sepasang pria dan wanita yang merupakan Master Gu Immortal harus berhubungan badan agar bisa meningkatkan umur mereka. Tapi sayangnya, kekurangan dari metode ini adalah jika salah satu Master Gu Immortal umurnya bertambah panjang, maka Master Gu Immortal yang lain akan kehilangan umurnya. Dengan kata lain, metode ini sebenarnya memindahkan umur seseorang ke yang lainnya. Ini cukup menarik. Lalu ketika Fang Yuan melihat lagi, rupanya warisan ini juga sudah diambil orang. Ini adalah warisan yang ke-6, pikir Fang Yuan sambil memikirkan peringatan Mo Yao. Artinya dia hanya memiliki 2 kesempatan yang tersisa. 13 hari kemudian, Fang Yuan akhirnya menemukan warisan ke-7. Cahaya warisan ini mengeluarkan aura yang lebih kuat dibandingkan dengan warisan yang lain. Mo Yao tiba-tiba berkata, "Nak, warisan ini akan memperluas pandanganmu. Ini adalah salah satu warisan tak tertandingi." Tatapan Fang Yuan pun menjadi semakin berbinar saat dia mengetahui kalau ini adalah warisan tak tertandingi. Fang Yuan segera memadatkan surat wasiatnya dan memindahkannya ke dalam Gu Jiwa Besar. Kemudian, Gu itu terbang menuju gumpalan cahaya pada warisan yang ada di depannya. Warisan yang tak tertandingi melampaui warisan biasa. Aku sudah tidak sabar ingin melihat perbedaan mereka, pikir Fang Yuan. Namun sesaat kemudian, saat Gu Jiwa Besar semakin mendekat ke cahaya warisan itu, Fang Yuan merasakan kalau koneksinya dengan Gu itu semakin melemah, sampai akhirnya terputus sepenuhnya. Warisan yang tak tertandingi itu kembali terbang ke sembarang arah, sedangkan Gu Jiwa Besar hanya diam di tempat. Apa yang terjadi? Pikir Fang Yuan yang tampak keheranan dan langsung mendekati Gu Jiwa Besar. Fang Yuan menemukan bahwa Gu Jiwa Besar tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan sedikit pun. Hanya saja dia sudah kehilangan kendali atas Gu itu, yang mana Gu Jiwa Besar kini kembali menjadi Gu Worm liar tanpa pemilik. Di dalam benak Fang Yuan, Mo Yao kembali berkata, "Nak, haruskah aku katakan ini adalah nasib baik atau malah nasib buruk bagimu? Sesungguhnya warisan tak tertandingi yang kau temukan sebelumnya adalah warisan paling istimewa di antara semuanya. Dahulu kala, aku juga melihat warisan ini, dan dia juga meninggalkan kesan yang mendalam padaku. Saat itu aku telah melakukan banyak hal untuk mendekatinya. Di dalam warisan ini terdapat Gu Immortal peringkat 7 yang disempurnakan langsung oleh The Great Sun. Dan Gu itu bernama Gu Immortal Ki Manusia. Saat itu aku bahkan harus menghabiskan banyak uang untuk menyelidikinya." Saat Mo Yao masih hidup, dia adalah seorang Gu Immortal peringkat 7 dari Sekte Afinitas Roh dan memiliki reputasi yang sangat menakjubkan. Logikanya begini, jika saat itu Mo Yao saja harus membayar harga yang mahal, maka sangat wajar kalau Fang Yuan bahkan gagal untuk mendekatinya. Setelah itu Fang Yuan berpikir sejenak tentang Gu Immortal Ki Manusia, dan dia kemudian kembali bertanya, mungkinkah ini ada hubungannya dengan 3 elemen untuk naik ke ranah immortal?
Mo Yao menghela nafas sejenak lalu menjelaskan. Tebakanmu benar. Semakin naik ke ranah immortal, ada 3 ki yang sangat penting, yaitu ki surga, ki bumi, dan ki manusia. Semakin banyak ki surga dan ki bumi yang kau dapatkan, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilannya. Akan tetapi, meskipun ki surga dan ki bumi diakumulasikan, mereka masih belum bisa mencapai level yang sama dengan ki manusia. Ki manusia itu sendiri merupakan akumulasi yang dimiliki oleh seorang Master Gu, mulai dari kekuatan bertarungnya, kekuatan fisik, kedalaman jiwa, ataupun Gu yang mereka miliki. Ketika Master Gu melangkah ke ranah immortal, maka semuanya itu akan berubah menjadi ki manusia. Semakin besar ki manusia yang mereka miliki, maka semakin banyak ki surga dan ki bumi yang bisa mereka ambil. Semakin tinggi pula peluang mereka untuk melangkah lebih jauh di ranah immortal. Sehingga hal itu bisa meningkatkan peluang terobosan serta memperdalam pondasi serta potensi dari seorang Master Gu immortal. Penjelasan dari Mo Yao itu memperluas pemahaman Fang Yuan. Tidak salah lagi. Ini adalah Gu yang dapat mengubah situasi pertarungan di 5 wilayah. Jika informasi ini bocor, maka semua kekuatan super pasti akan segera bergegas untuk mendapatkannya. Tapi sayangnya, Gu immortal ki manusia itu berada di peringkat 7, dan bahkan kekuatannya melebihi Spring Autumn Cicanda milik Fang Yuan. Dengan tubuh fana milik Fang Yuan yang sekarang, tentu saja dia tidak bisa menahan kekuatan dari Gu Immortal Ki manusia. Gu Immortal Ki manusia memang sangat bagus, tapi Gu itu tidak cocok untukku, gumam Fang Yuan. Bagaimanapun kekuatan dari Gu Immortal Ki manusia itu sangatlah besar, dan Fang Yuan tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Sehingga Fang Yuan menghela nafas sejenak lalu kemudian akhirnya pergi. Dia ingin mencari warisan yang lain. Sepanjang perjalanan Fang Yuan terus berpikir dan perlahan-lahan dia mulai menyadari sesuatu. Fang Yuan kemudian bertanya pada Mo Yao. Mo Yao, sekarang aku tahu bahaya apa yang tadi kau bicarakan. Mo Yao tidak terkejut dan dia tersenyum sambil berkata, seperti yang kukatakan sebelumnya, ketika Master Gu menyentuh lebih banyak warisan, ataupun semakin lama mereka berada di tempat ini, maka warisan yang lainnya akan bergerak lebih cepat. Hal itulah yang mendesak para Master Gu agar segera memilih warisan yang ada. Tapi, pada akhirnya, warisan itu terus bergerak sangat cepat dan membuat para Master Gu kesulitan untuk menangkapnya. Bahkan tidak jarang, ada peristiwa di mana warisan itu menabrak Master Gu hingga tewas. Karena itulah, para Master Gu bisa kehilangan nyawa mereka. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kau masih terlalu lemah dan hanya seorang Master Gu fana. Bahkan, ujian dari warisan yang biasa saja sudah menyulitkan bagimu. Akan kuberitahu padamu, sesungguhnya masih ada warisan yang tingkatnya lebih tinggi daripada warisan tak tertandingi. Yang mana itu adalah warisan sejati tertinggi. Di seluruh wilayah ini hanya ada 3 buah warisan sejati tertinggi. Akan tetapi, kesulitan untuk mendapatkan warisan sejati tertinggi itu sangatlah tinggi. Jadi mustahil bagi seorang Master Gu fana bisa mendapatkannya. Di sisi lain, tanah terberkati Istana Kekaisaran melarang seorang Master Gu Immortal untuk masuk. Dengan tingkat ujian yang sangat tinggi, ini juga menjadi alasan. Meskipun gedung 88 yang sudah berdiri sejak lama, tapi dari 88 warisan yang ditinggalkan, rupanya masih tersisa banyak, bahkan kurang lebih setengahnya. Mendengar semua perkataan Mo Yao, Fang Yuan merenung dan menyetujui semuanya. Faktanya untuk bisa masuk ke domain ini memang sangat sulit. Pertama, mereka harus berjuang di kompetisi Istana Kekaisaran yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Lalu, ketika mereka berhasil ke tanah terberkati ini, mereka masih harus menaklukkan 10 lantai di gedung 88 yang. Dan baru setelah itu mereka bisa memasuki domain tempat warisan yang sebenarnya tersimpan. Akan tetapi,
Untuk bisa masuk ke domain ini juga dibutuhkan token pemilik 10 sisi. Itu artinya di antara banyak pahlawan dataran utara, hanya pemilik token yang bisa masuk ke domain ini. Sayangnya, mengandalkan token pemilik 10 sisi saja itu masih belum cukup, karena mereka masih harus menjalani ujian yang diberikan oleh warisan yang sesungguhnya. Bahkan meskipun mereka berhasil lulus ujian, apakah warisan itu cocok untuk mereka atau tidak itu juga belum bisa dipastikan. Contohnya saja, sampai sekarang Fang Yuan belum menemukan warisan yang cocok untuk dirinya. Bahkan beberapa kali Fang Yuan mendapatkan warisan yang sudah kosong. Saat Fang Yuan masih sibuk dengan pikirannya, Mo Yao kembali berkata, "Kecepatan terbang warisan di dalam domain ini akan menjadi semakin cepat. Kau hanya memiliki satu kesempatan yang tersisa. Tidak peduli warisan apapun yang kau dapatkan, ambillah dan segera tinggalkan tempat ini." Tiba-tiba Mo Yao terkejut sambil mengingatkan Fang Yuan. Fang Yuan pun terkejut dan segera memalingkan wajahnya. Dia melihat sebuah warisan yang memancarkan cahaya warna-warni kini melesat dengan sangat cepat ke arahnya. Karena tampilan warisan ini berbeda dari yang sebelumnya, Fang Yuan segera menyadari bahwa ini adalah warisan sejati tertinggi. Padahal saat ini warisan itu masih sejauh 10.000 langkah dari tempat Fang Yuan. Tapi dia bisa merasakan aura yang sangat kuat. Di bawah pengaruh aura itu, berbagai pikiran Fang Yuan mulai melintas di benaknya. Selain itu, kepercayaan diri yang sangat kuat juga dapat Fang Yuan rasakan di dalam benaknya. Seolah-olah beberapa masalah dalam keraguan mengenai kultivasinya langsung terpecahkan begitu saja. Tapi, yang Fang Yuan rasakan itu sesungguhnya adalah kekuatan khusus yang bisa membuat semua orang menjadi ketagihan hingga lupa diri. Mo Yao kemudian berteriak, "Nak, cepat bangun! Aku juga tahu betapa memabukkannya perasaan ini. Tapi jika kau tidak ingin mati, kau tidak boleh tenggelam dalam auranya. Tetaplah jadi dirimu sendiri." Teriak Mo Yao yang mencoba membangunkan Fang Yuan dari lamunannya. Fang Yuan kini merasa sangat kelelahan, dan dia merasa jika tubuhnya kini menjadi semakin tua dan melemah. Jika bukan karena Mo Yao, mungkin Fang Yuan sudah tenggelam dalam lamunannya dan mengabaikan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Sambil memikirkan apa yang telah terjadi pada tubuhnya, Fang Yuan juga mengaktifkan Gu tipe pergerakan untuk menghindari warisan itu. Untungnya, warisan sejati tertinggi ini tidak mengejar Fang Yuan, dan dia terus terbang di jalurnya. Kini, Fang Yuan bisa bernafas lega, karena dia berhasil menghindari warisan itu. Akan tetapi, tubuhnya masih sedikit bergetar saat melihat warisan itu melesat dengan sangat cepat. Jadi inilah aura dari warisan sejati tertinggi. Auranya saja hampir membuatku mati dan kehilangan jati diriku. Jika auranya saja sudah hampir merenggut nyawaku, apalagi ujiannya, pikir Fang Yuan. Warisan itu jelas merupakan hal yang luar biasa. Akan tetapi Fang Yuan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Fang Yuan kini tampak bergumam lagi. Mungkinkah Gu immortal dari warisan sejati tertinggi ini adalah Gu yang legendaris itu? Mendengar perkataan Fang Yuan, Mo Yao menjawab, "Tebakanmu benar lagi, nak. Bahkan aku saja tidak berani mempercayainya saat itu. Namun kebenaran ini memang ada di depan matamu." Benar sekali bahwa Gu immortal yang ada di dalam warisan sejati tertinggi itu adalah Gu immortal legendaris peringkat 9, yaitu Gu kebijaksanaan. Mendengar itu, Fang Yuan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa The Great Sun mendapatkan Gu immortal legendaris ini. Terlebih lagi dia juga menyegelnya di sini. Tidak heran jika The Great Sun memikirkan segala macam cara untuk memperpanjang umurnya, karena ternyata dia sudah menggunakan Gu kebijaksanaan." Mendengar itu, Mo Yao pun menghela nafasnya dan berkata, "The Great Sun mungkin menggunakan Gu kebijaksanaan untuk suatu alasan.
yaitu untuk memperpanjang umurnya. Tapi sayang sekali, semakin banyak kebijaksanaan ia gunakan, maka semakin pendek juga umurnya. Hingga akhirnya, dia tidak mendapatkan solusi yang ia inginkan. Menurut catatan sejarah, The Great Sun itu hidup selama 8.000 tahun sebelum akhirnya dia benar-benar mati. Sepanjang sejarah, Masterku Immortal yang hidupnya paling lama itu adalah Yang Mulia Primordial yang hidup selama 25.000 tahun. Sedangkan yang memiliki waktu hidup terpendek adalah Yang Mulia Iblis Teratai Merah yang hanya hidup selama 3.000 tahun. Sedangkan untuk Masterku Immortal yang lain umumnya mereka bisa hidup selama kurang lebih 7.000 tahun. Sebelumnya kau bilang ada 3 warisan sejati tertinggi di dalam domain ini. Lalu seperti apa 2 warisan tertinggi yang lain? Aku benar-benar ingin merasakan mereka semua, kata Fang Yuan dengan penuh semangat. Mendengar itu, Mo Yao merasa ada yang salah dengan nada bicara Fang Yuan. Lalu dengan cepat dia berkata, "Nak, jangan bertindak gegabah. Segera ambil warisan yang bisa kau ambil lalu pergi dari tempat ini. Ingatlah, kau hanya memiliki token pemilik 10 sisi, dan kau hanya bisa mengambil warisan yang biasa. Bahkan meski kau lulus ujian warisan tak tertandingi, kau juga tidak bisa mengambilnya." Akan tetapi, bukannya luluh dengan ucapan Mo Yao, Fang Yuan justru tertawa dan berkata, "Haha, ucapanmu itu justru membuatku semakin tertarik untuk melihatnya secara langsung. Kesempatan ini sangatlah langka. Aku bahkan khawatir tidak akan memiliki kesempatan ini lagi." "Apa? Bocah, kau sudah gila? Apa kau bahkan tidak menyadari? Hanya dengan aura dari warisan sejati tertinggi sebelumnya, itu sudah membuatmu kehilangan 2 tahun dari umurmu. Jika kau terus menyia-nyiakan waktumu seperti ini, kau tidak akan bisa mendapatkan apapun. Kau bahkan mungkin akan kehilangan nyawamu," kata Mo Yao yang kini tampak cemas. Akan tetapi, Fang Yuan mengabaikan peringatan Mo Yao dan terus mengelilingi domain itu. Bahkan, Fang Yuan tidak menunjukkan niat sedikit pun pada warisan biasa, serta warisan tak tertandingi yang lainnya. Fokus Fang Yuan kali ini bahwa dia ingin menemukan warisan sejati tertinggi. Melihat aksi gila dari Fang Yuan, Mo Yao semakin cemas. "Dasar gila, apa yang sebenarnya ada di otakmu itu? Kau membiarkan begitu banyak warisan pergi hanya untuk ambisi memperluas wawasanmu? Dasar bodoh. Jika kau mati, apa yang harus kulakukan? Bagaimana dengan pavilion air?" Fang Yuan pun menjawab, "Jika aku mati, maka wasiatmu yang ada di sini juga tidak akan bertahan. Tapi kau bisa tenang, karena kau masih memiliki wasiat yang tersisa di pavilion air. Kau tinggal menunggu waktu dan menemukan orang yang ditakdirkan untuk mempercayakan tugas ini pada mereka," jawab Fang Yuan. Tapi Mo Yao terus mencoba membujuknya. Sayangnya Fang Yuan terus bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Selama beberapa hari, Fang Yuan terus menjelajah tanpa henti. Bahkan tak jarang Fang Yuan berada pada momen genting yang hampir membuat dia meregang nyawa. Namun untungnya Fang Yuan selalu berhasil melarikan diri. Sementara itu Mo Yao terus membujuknya, tapi selalu ditolak oleh Fang Yuan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Mo Yao kemudian menjadi gila dan berkata, "Nak, aku menyerah. Kau benar-benar keras kepala. Baiklah, kau tidak perlu melanjutkan pencarian ini. Aku akan memberitahumu tentang kebenaran dari 2 warisan sejati tertinggi itu. Warisan yang pertama itu adalah warisan jalur keberuntungan yang didirikan oleh The Great Sun dengan menggunakan pencapaian jalur keberuntungan. Lalu yang kedua adalah hak kendali atas gedung 88 Yang. Bagaimanapun, menara ini disempurnakan oleh The Great Sun dan leluhur rambut panjang. Jika mendapatkan kendali dari gedung 88 Yang, maka orang tersebut bisa memiliki sumber daya kultivasi yang tak tertandingi," kata Mo Yao. Kini Mo Yao benar-benar cemas. Biasanya dia tidak berniat untuk menjelaskan detail yang mendalam pada Fang Yuan.
Tapi karena sekarang dia takut kalau Fang Yuan bertindak bodoh, akhirnya dia mengungkapkan semuanya. Sayangnya semua usaha Mo Yao itu sia-sia, karena Fang Yuan hanya tertawa setelah mendengarkan penjelasan itu dan terus melanjutkan penjelajahannya. Beberapa hari kemudian, kecepatan terbang dari warisan itu meningkat pesat, bahkan ukuran domain juga semakin mengecil. Karena itu, sekarang Fang Yuan hanya bisa bertahan melewati celah-celah yang ada agar tidak tertabrak oleh warisan yang ada di sana. Kecerobohan sedikit saja, itu pasti sudah membuat Fang Yuan kehilangan nyawa. Cepat pergi. Dengan kondisi seperti ini, kau bahkan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengambil warisan biasa. Selama kau ada di sini, bahayanya akan terus meningkat setiap detiknya. Apa kau dengar aku? Jangan gila, teriak Mo Yao yang kini semakin putus asa melihat sikap dari Fang Yuan. Akan tetapi, dengan santai Fang Yuan berkata, Mo Yao katakan padaku, ketika dua warisan saling bertabrakan, apakah kita akan memiliki peluang untuk bertahan? Mendengar itu, Mo Yao naik pitam. Dia pun berseru, dasar bodoh, kau sungguh idiot. Apakah menurutmu leluhur The Great Sun akan melakukan kesalahan seperti itu? Bagaimana mungkin ada celah yang begitu jelas yang bisa kau manfaatkan? Kau benar-benar naif karena mengharapkan hal itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Mo Yao, Fang Yuan hanya tertawa. Sebenarnya Fang Yuan sudah mengetahui apa yang terjadi, dan dia sengaja menanyakan hanya untuk memprovokasi Mo Yao. Setiap kali Mo Yao memintanya untuk pergi, Fang Yuan justru mengejeknya dengan acuh tak acuh. Ekspresinya sungguh terlihat tenang, seolah-olah dirinya tidak sedang dalam bahaya. Lalu tidak lama kemudian, terjadi sebuah ledakan yang diakibatkan oleh tabrakan dari dua buah warisan. Mendengar itu Mo Yao pun terkejut, dan dia tidak menyangka kalau kata-kata acak Fang Yuan sungguh terjadi. Sementara Fang Yuan setelah itu segera berlari ke tempat tabrakan dari dua warisan itu. Warisan apa ini? Fang Yuan melihatnya. Lalu Mo Yao pun berpikir sejenak dan berkata, itu adalah Gurom dari jalur keberuntungan. Mengapa kau masih bingung? Cepat ambil gu itu, dan kita akan pergi dari sini. Fang Yuan pun segera mendekat dan mengambil gu itu. Akan tetapi itu bukanlah gu immortal, melainkan gu peringkat 5. Setelah mendapatkannya, Fang Yuan tidak segera pergi dari tempat itu dan terus memperhatikan setiap pergerakan warisan yang ada di sekelilingnya. Menurut perkiraanku, dengan kekacauan yang ada, waktunya sudah hampir tiba, gumam Fang Yuan. Mo Yao sungguh tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Fang Yuan. Tapi saat dia hendak menanyakannya, tiba-tiba Fang Yuan mengaktifkan banyak Gurom sekaligus dan membentuk pusaran air. Pusaran itu menyerap semua cahaya yang dipancarkan oleh setiap warisan. Lalu, beberapa saat kemudian, pusaran air itu mulai melambat dan akhirnya hancur. Di sana kemudian terlihat sebuah pintu. Semuanya berjalan sesuai rencana, gumam Fang Yuan yang kemudian melangkahkan kakinya ke dalam pintu itu. Saat kemudian, Fang Yuan bisa melihat roh tanah dari tanah terberkati Istana Kekaisaran. Sesungguhnya tanah terberkati Istana Kekaisaran ini secara garis besar secara umumnya memang mirip dengan tanah terberkati di Gunung Sanca. Kalau di Gunung Sanca, di sana ada roh tanah, tapi dia menyembunyikan diri. Lalu ketiga raja itu masuk ke sana dan membangun warisan mereka. Jadi mereka membangun warisannya di dalam tanah terberkati. Sedangkan di sini ada tanah warisan terberkati, ada roh tanahnya, lalu The Great Sun membangun gedung 88 yang dengan bantuan dari leluhur rambut panjang. Namun bedanya The Great Sun tahu bahwa di sini ada roh tanah. Dan kita akan lanjutkan ceritanya karena kelanjutannya ada di sini. Pemandangan di depan Fang Yuan adalah aula batu giok putih yang terlihat sangat megah dan elegan. Di tengah aula itu ada tempat yang tinggi dengan 23 anak tangga.
Di sana terdapat patung burung merak tembaga berwarna hijau yang tubuhnya dikelilingi oleh rantai hitam. Mata burung merak itu terlihat sangat tajam dan ekspresinya pun terlihat sangat nyata. Sejak berada di aula itu, Fang Yuan muncul di bagian tengah. Fang Yuan menyadari patung burung merak itu, dan dia kini mendekatinya. Di sisi lain, pergantian lokasi ini mengejutkan Mo Yao. Dia kemudian berkata, Ini adalah merak giok beku, roh tanah dari tanah terberkati istana kekaisaran. Mo Yao sungguh terkejut. Tapi Fang Yuan kini tersenyum dan berkata, "Apa yang membuatmu begitu terkejut? Tanah terberkati istana kekaisaran awalnya memang memiliki roh tanah. Jika tidak, tanah warisan ini tidak akan mengenali The Great Sun sebagai tuannya. Roh tanah itu sendiri terbentuk dari kombinasi obsesi dan kekuatan surgawi dari tanah terberkati. Untuk menyingkirkan roh tanah, seorang harus berurusan dengan tanah terberkati miliknya. Jika roh tanah mati, maka tanah yang terberkati juga pasti akan hancur. Begitu juga sebaliknya. Jika tanah yang diberkati hancur, maka roh tanah pun akan mati. Tapi saat ini kondisi dari tanah terberkati istana kekaisaran masih sangat baik. Itu artinya roh tanah juga masih hidup." Penjelasan dari Fang Yuan ini membuat Mo Yao berteriak dengan penuh amarah. "Sialan, itu adalah alasan yang sangat jelas. Kenapa selama ini aku bahkan tidak pernah terpikirkan akan hal itu?" Saat itu, Mo Yao telah melakukan berbagai hal untuk meneliti gedung 88 yang demi membantu suaminya Bo King. Saat itu, akhirnya Mo Yao berhasil memasuki wilayah domain terpencil ini. Tapi, karena kekuatannya tidak cukup, maka Mo Yao hanya bisa mendapatkan Gu Pemanggil Bencana. Jadi, Gu Pemanggil Bencana yang disempurnakan oleh Mo Yao, sesungguhnya itu adalah Gu yang ia dapatkan dari tempat ini. Sesungguhnya di masa lalu The Great Sun telah membuat berbagai pengaturan, sehingga para Master Gu tidak akan bisa masuk ke tanah terberkati istana kekaisaran. Tapi sayangnya, pengaturan itu memiliki kelemahan yang besar, dan para Master Gu Immortal dapat melihatnya dengan jelas. Awalnya, saat The Great Sun masih hidup, tanah terberkati istana kekaisaran itu tidak memiliki celah apapun, karena roh tanah patuh padanya. Tapi setelah The Great Sun mati, maka roh tanah istana kekaisaran kehilangan tuannya. Akan tetapi, selama seseorang bisa memenuhi harapan roh tanah, maka siapapun bisa menjadi tuannya sekaligus pemilik baru dari tanah terberkati istana kekaisaran. Semasa hidupnya, Mo Yao telah melakukan banyak penelitian dan pada akhirnya dia tidak bisa menemukan keberadaan roh tanah. The Great Sun telah menyegelnya dengan sempurna. Bahkan tidak ada petunjuk apapun tentang kriteria tuan yang diinginkan oleh roh tanah. Memikirkan semua perjuangan di masa lalunya, itu membuat hati Mo Yao terasa sakit. Tidak kusangka selama ini roh tanah telah bersembunyi di dalam domain terpencil ini. Lebih parahnya lagi, ternyata gerbang ini dapat dibuka ketika dua buah warisan yang saling bertabrakan. Mo Yao mengalihkan pandangannya pada Fang Yuan. "Anak ini, aku telah meremehkannya. Sesungguhnya latar belakang macam apa yang dia miliki? Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui metode untuk masuk ke tempat ini?" Di sisi lain, Fang Yuan kini melangkahkan kakinya dan mendaki anak tangga. Lalu, sekarang Fang Yuan sudah ada di depan kaki burung merak tembaga hijau. Patung yang tinggi itu tidak lain adalah roh tanah istana kekaisaran yang disegel oleh The Great Sun. Lalu saat Fang Yuan semakin dekat, Mo Yao berkata lagi, "Nak, rencanamu ini pasti akan sulit untuk dilakukan. Pasta hijau di tubuh merak giok ini dibuat khusus menggunakan Gu Immortal penjara tanah peringkat 7. Lalu, rantai hitam yang mengikat tubuhnya juga dibuat dari Gu Immortal jaring tanah peringkat 7. Saat mengatakan itu, tiba-tiba Mo Yao teringat akan sesuatu dan membuatnya terkejut. Dia kembali mengingat bahwa belum lama ini Fang Yuan mengambil dua buah Gu Immortal.
Salah satunya adalah Gu Immortal peringkat 6 lumpur bubur. Meskipun lumpur bubur itu adalah Gu peringkat 6 dan Gu Immortal jaring tanah serta Gu penjara tanah itu ada di peringkat 7, tapi Gu Immortal tipe pengeluaran yang hanya bisa digunakan satu kali itu memiliki keunggulan yang lebih besar. Ditambah lagi, setelah ratusan ribu tahun, kedua Gu Immortal yang menyegel roh tanah itu pasti akan melemah. Sehingga kekuatan dari Gu Immortal lumpur bubur itu sudah cukup untuk mengatasi mereka. Melihat reaksi terkejut dari Mo Yao, Fang Yuan pun tertawa sambil mengeluarkan Gu lumpur bubur dari sakunya. Haha, sepertinya kau sudah mengetahui apa yang mau kulakukan. Rupanya kau tidak terlalu bodoh, kata Fang Yuan sambil mengejek Mo Yao. Di sisi lain, karena Gu lumpur bubur itu adalah tipe pengeluaran, jadi Fang Yuan hanya perlu meremasnya hingga hancur, dan dia tidak perlu menyuntikkan esensi abadi ke dalamnya. Setelah Fang Yuan meremas Gu lumpur bubur, segera itu mengeluarkan cahaya coklat kehijauan. Cahaya itu mengikuti keinginan Fang Yuan dan terbang menyatu dengan patung burung merak. Sepanjang proses itu, Mo Yao terus memperhatikan dengan linglung dan tidak berkomentar sedikit pun. Setelah semua cahaya itu menyatu dengan patung, terasa sebuah getaran yang semakin lama semakin kuat. Getaran itu mulai menimbulkan retakan pada pasta hijau yang menutupi patung itu. Kemudian, rantai yang mengelilinginya pun mulai bergetar dan terdengar suara retakan yang kuat. Apakah ini sungguh berhasil? Jangan bilang setelah ratusan ribu tahun kekuatan kedua Gu Immortal itu sudah menipis, kata Mo Yao pada dirinya sendiri. Ini ekspresinya terlihat sangat kompleks. Ada rasa terkejut, curiga, tidak percaya, dan semuanya itu bergabung menjadi satu. Lalu sesaat kemudian, getaran itu semakin mengecil dan rantainya kini berhenti bergetar. Dalam sekejap, aula yang sebelumnya sangat berisik kini kembali sunyi. Melihat itu, Mo Yao pun merasa kecewa. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Pada akhirnya kau gagal. Memang, kedua Gu yang digunakan menyegel itu lebih tinggi daripada Gu lumpur bubur milikmu. Ditambah lagi, pengaturan dari leluhur The Great Sun tidak mungkin sesimpel itu." Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. Mo Yao, lihatlah ke arah kepala burung merak itu. Mo Yao memalingkan pandangannya dan dia sangat terkejut ketika melihat kepala dari burung merak itu. Bagaimana mungkin pasta hijau di kepala roh tanah itu perlahan-lahan mencair? Tunggu, inikah efek dari Gu lumpur bubur yang sebenarnya? Apa aku terlalu terbawa suasana sampai aku melupakan kekuatan sebenarnya dari Gu Immortal lumpur bubur ini? Memang benar bahwa kekuatan kedua Gu Immortal yang digunakan untuk menyegel burung merak ini sangatlah kuat. Tapi Gu lumpur bubur itu adalah Gu yang bisa mencairkan segalanya. Karena itu, Gu Immortal penjara tanah dan juga jaring bumi kini mulai terkikis. Namun memang, progres dari Gu lumpur bubur itu tidak instan dan memerlukan waktu. Namun seiring berjalannya waktu, tetes demi tetes pasta hijau yang meleleh itu menjadi lumpur bubur dan mulai berjatuhan di tanah. Sekarang, kepala dari merak giok beku itu mulai terbebas. Namun sayangnya, setelah mencapai leher, kecepatan dari lumpur bubur itu semakin berkurang. Melihat ini, Fang Yuan pun tersenyum, karena memang semua ini sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sesaat kemudian, Fang Yuan melihat ke arah merak giok beku itu dan berkata, "Roh tanah istana kekaisaran, lihatlah ke bawah kakimu. Aku adalah orang yang membebaskanmu. Bagaimana rasanya bisa bernafas lagi setelah ratusan tahun berlalu? Dengarkan aku. Selama kau menjadikanku sebagai tuanmu, maka aku akan mencari cara untuk membebaskanmu." Awalnya, ekspresi merak itu terlihat marah. Tapi setelah mendengar perkataan dari Fang Yuan, roh tanah itu pun tertawa
dan dengan angkuh dia berkata, "Aku adalah bagian dari tanah terberkati istana kekaisaran. Jadi semua yang terjadi di sini adalah bagian dari hidupku. Karena itu, kalau kau ingin menjadi tuanku yang baru, kau harus memenuhi satu syarat." Ratusan ribu tahun yang lalu, The Great Sun telah memenuhi permintaan dari roh tanah. Dan akhirnya dia diakui sebagai pemilik tanah terberkati istana kekaisaran. Dan hari ini, Fang Yuan juga menghadapi permintaan yang serupa. "Jadi, apa permintaanmu?" tanya Fang Yuan. Setelah itu, roh tanah pun menyampaikan permintaannya pada Fang Yuan. Namun mendengar itu, ekspresi Fang Yuan tampak masam. Lalu dia segera keluar dari aula batu giok putih dan kembali ke istana suci. Sesungguhnya apa permintaan dari roh tanah? Kita akan cari tahu di part berikutnya. Sekian dulu cerita untuk hari ini. See you again di next video dan bye.